Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam pesan pastoral. Saat ini saya rindu untuk membagikan pesan pastoral kepada setiap kita dengan tema bagaimana kita menjaga lidah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Yakobus, pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima, lalu kemudian dilanjutkan ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Tetapi tidak seorang pun dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang lidah, kita tentu setuju ya, bahwa lidah ini memiliki dampak yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Meskipun dia adalah organ di dalam tubuh kita yang relatif kecil ukurannya, saudara. Kalau seseorang tidak bisa menjaga lidah dengan baik, maka sesuatu yang mengerikan pun berpotensi terjadi. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka juga terjadi hal yang demikian. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 misalnya, di sana kita melihat pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Dikarenakan bencinya Herodias kepada Yohanes Pembaptis, maka dia menggunakan lidahnya untuk menghasut Herodes melalui anaknya, sehingga pembunuhan itu bisa terjadi. Saudara, begitu mengerikannya lidah itu. Oleh sebab itu, Yakobus mengingatkan setiap kita untuk menjaga lidah kita dengan baik, saudara. Karena apa yang ada di dalam tubuh kita itu dikendalikan oleh lidah kita. Yakobus mengumpamakan seperti kekang yang dipasang di dalam mulut kuda, saudara. Kekang itu kecil, tetapi bisa membuat kuda yang liar itu menuruti perintah dan keinginan kita. Ataupun dikatakan kapal yang begitu besar, saudara, hanya digerakkan oleh kemudi yang kecil. Nah, lidah ini sama berbahayanya juga dengan api yang kecil yang bisa menyulut kebakaran yang hebat jikalau kita tidak berhati-hati menggunakannya. Atau diumpamakan lidah itu seperti hewan buas, saudara, yang tidak bisa dijinakkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita memiliki lidah yang sama berbahayanya ketika kita tidak mempergunakan lidah kita dengan bijak. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengendalikan lidah kita? Jikalau kita membaca keseluruhan dari pasal ini, maka kita akan menemukan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa sebenarnya apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 tadi, Yakobus mengatakan, mana mungkin keluar dua air yang berbeda jenis dari satu mata air yang sama? Mana mungkin pohon ara itu berbuah zaitun dan pohon anggur berbuah ara? Tidak mungkin. Artinya dari hati kemudian akan terpancar keluar melalui lidah kita. Oleh sebab itu kalau kita mau mengendalikan lidah kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengendalikan hati kita. Kita harus mengisi hati kita dengan sesuatu yang baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-8, saudara, Rasul Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan tentu kepada kita semua. Untuk apa, saudara? Untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, jikalau kita ingin menjaga lidah kita, maka yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah kita menjaga hati kita. Kita harus mengisi hati kita dengan sesuatu yang baik, dan itu adalah firman Tuhan. Doa kepada Tuhan setiap waktu, saudara. Itu adalah sesuatu yang baik yang harus kita lakukan terus-menerus, yang harus kita latih terus-menerus sehingga hati kita itu dipenuhi dengan sesuatu yang baik, saudara. Seperti jikalau di dalam gelas ada air yang keruh, saudara. Bagaimana cara kita mengeluarkan air yang keruh?
Salah satu caranya adalah kita bisa menuangkan air bersih secara terus-menerus sampai semua air keruhnya itu keluar dan berganti air bersih, saudara. Oleh sebab itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengisi hati kita dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap didengar, dan itu ada di dalam firman Tuhan. Jikalau hati kita baik, maka apa yang terpancar melalui lidah kita tentu juga adalah sesuatu yang baik. Lalu bagaimana kita menjaga lidah kita? Cara lainnya, saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melatih diri kita untuk tidak bersikap impulsif di dalam menghadapi segala sesuatu, saudara. Tidak impulsif artinya tidak gegabah memperkatakan atau melakukan sesuatu, saudara. Sebagai orang muda, saya belajar banyak karena orang muda itu masih seringkali emosinya tidak stabil, saudara. Oleh sebab itu dengan sadar saya belajar menjaga diri saya. Misalnya ketika di rumah tangga saya terjadi gesekan, dan itu wajar, saudara, terjadi gesekan di tengah-tengah rumah tangga. Saya belajar untuk tidak langsung mengeluarkan kata-kata yang berpotensi menyakiti istri atau anak saya. Saya harus belajar mengendalikan diri saya, sehingga apa yang terpancar dari lidah saya bukanlah sesuatu yang sifatnya impulsif dan pada akhirnya menyakiti orang lain, saudara. Di dalam pekerjaan kita semua tentu terkadang terjadi gesekan antara satu orang dengan orang yang lain, saudara. Kita belajar untuk tidak menjadi impulsif dan kemudian tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap kolega kita, atau karena kita benci terhadap kolega kita sampai kita melakukan gosip, fitnah yang pada akhirnya menghancurkan kolega kita dan menghancurkan kehidupan kita juga, saudara. Di dalam kehidupan pelayanan, saya belajar banyak ketika saya berinteraksi dengan anak-anak tunas remaja yang saya layani, saudara. Saya belajar untuk mengendalikan lidah saya supaya saya tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti mereka, saudara. Itu yang perlu kita lakukan juga di dalam kehidupan kita, yaitu menjaga diri kita untuk tidak bersikap impulsif di dalam merespon segala sesuatu, saudara. Jadi ada dua hal di dalam perenungan saya untuk membantu kita mengendalikan lidah kita. Yang pertama, mengisinya dengan sesuatu yang baik dan benar, yaitu firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita belajar mengendalikan diri kita untuk tidak merespon segala sesuatu secara impulsif. Kiranya Tuhan menolong kita semua sehingga perkataan kita boleh menjadi perkataan yang memberkati orang lain dan membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.